saya Novi Fitriasari, kelas C7 dengan NIM 101242111. Saya akan menjelaskan tentang potensi manusia. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Kemampuan itu, maka Allah membekali manusia dalam segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi manusia dibagi menjadi 3. 1. Potensi jasmani, potensi rohani, potensi akal. Surat At-Tin ayat 4 menyampaikan, manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang meletak dalam dirinya. 1. Potensi pendengaran. Dalam surat An-Nahl ayat 78 menyampaikan, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui siapapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, hati, agar kamu bersyukur. 2. Potensi penglihatan adalah kemampuan yang mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satunya adalah indera. Alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia yang memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek, sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat. 3. Potensi hati. Segumpal daging itu adalah hakikatnya adalah iman. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab terbagi menjadi 2 pilihan. 1. Al-amanah, yang berarti sikap amanah. 2. Al-khianah, yang berarti sikap khianat. 1. Al-amanah merupakan suatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan dalam Islam. Amanah ditujukan sebagai perilaku Rasulullah SAW pada zaman Quraisy, yakni dipercaya dan menjalankan suatu kehidupan dengan baik dan berdagang dan hal-hal lainnya. Yang ketiga, al-qirdi, seperti monyet, dan kal-khizir, seperti babi. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 60. Kutukan yang disebutkan dalam ayat tersebut juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 65 adalah menceritakan tentang orang-orang Yahudi pada masa lalu yang melanggar ketentuan yang terhadap dalam Taurat. Mereka meninggalkan kewajiban beribadah pada hari Sabtu karena ingin melakukan pekerjaan di duniawi, menangkap ikan di lautan di mana pada hari itu ikan-ikan bermunculan dengan mudah seperti batu. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Ayat tersebut berbicara tentang watak orang Yahudi. Sesudah mereka diberi petunjuk ke jalan yang benar, mereka sudah pula memahami kebenaran itu. Mereka lari darinya dan hati mereka mengeras seperti batu. Bahkan lebih keras lagi, padahal sekeras apapun batu, oleh suatu sebab dapat terbelah atau retak. Tapi orang Yahudi lebih keras daripada batu, bagaikan tak mengenal retak. Sedikit pun hati mereka tak terpengaruh oleh ajaran agama. Nasihat-nasihat biasanya dapat menembus hati manusia. Yang keenam, kal-himroh, seperti keledai. Allah berfirman dalam surat Al-Zum'ah ayat 5, orang yang tidak mau mengamalkan isi kitabullah diumpamakan oleh Allah SWT seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal, bahkan mereka lebih bodoh lagi daripada keledai. Keledai itu mereka tidak mempunyai akal untuk memahaminya, sedangkan mereka itu mempunyai akal tetapi tidak dipergunakan. Dan yang ketujuh,
kal-ankabut, seperti laba-laba. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka akan Yang ketujuh, Kal-Ankabut, seperti laba-laba. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 41. Orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka berbuat musyrik, tak ubah bagaikan laba-laba yang membuat sarang sampai rapuh dan lemah. Sebab sarang laba-laba itu ibarat dari suatu bangunan rumah yang sangat rapuh. Oleh karena itu, at-taqoh potensi, as-samu pendengaran, al-basharu penglihatan, al-fuadu hati yang telah dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang harus dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan amanah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat.